Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat Jamaah Masjid Al-Mu'anir RI serta pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari yang ke-7 bulan suci Ramadan, di mana setiap hari dari hari Senin setiap hari Senin hingga hari Kamis selama bulan suci Ramadan kita mengikuti forum Ramadan. Kali ini yang memberikan ceramah di forum Ramadan adalah Al-Ustaz Dr. Haji Yusri M. Arsyad LCMA. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita dengan mengangkat tema yaitu amalan sunnah rasa wajib. Nah, seperti apa dan bagaimana rasanya amalan sunnah yang bisa rasa wajib? Kalau kita mengambil gambaran bahwa di lahan menanam sebuah pohon, taruhlah jagung di lahan, menanam jagung tapi rasa durian. Nah, saya kira ini adalah sebuah keutamaan bulan suci Ramadan, keagungan bulan suci Ramadan, amalan yang kita laksanakan, amalan sunnah menjadi rasa wajib. Kita dengarkan bersama Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Yusri M. Arsyad LCMA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah kita telah mendirikan salat duhur secara berjamaah, dan lebih syukur lagi kita telah sampai pada hari ke-7 bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rahmatnya, ampunannya, sampai akhirnya kita ketemu, sampai akhirnya kita keluar daripada bulan Ramadan ini, insyaallah. Tema kita pada hari ini adalah tentang sunat dan wajib. Artinya bagaimana rasa wajib itu, rasa sunat itu rasanya rasa wajib. Wah, ini temanya saya juga kaget. Pasti yang memberi tema ini bukan orang biasa. Orangnya sudah pengalaman dengan ilmu tasawufnya. Ini kenapa? Karena orang kasih tema itu karena ada pengalaman rohaninya. Oleh karena itu saya berusaha untuk mengungkap kenapa bisa ada sunat rasa wajib. Kita tahu bersama di bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkap rahasia daripada tema ini. Bagaimana agar supaya sunat itu seperti wajib di dalam hati kita, rasanya seperti itu. Nah, kalau saya melihat ini sudah tingkatan tinggi nih, levelnya sudah tinggi. Nah, saya kira tidak ada yang mustahil bagi kita
Mungkin nanti ada ditunjuk oleh Allah salah satu di antara kita yang bisa merasakan sunat rasa wajib. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, hadis ini sebuah hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih sukai kecuali dengan apa yang saya wajibkan kepadanya. Artinya perintah-perintah wajib dalam Islam seperti puasa, zakat, haji, itulah perintah yang paling Allah sukai dalam agama ini. Sesuatu yang paling Allah sukai kalau kita ingin dekat kepadanya. Jadi kalau kita ingin mengatakan sesuatu apa yang Allah sukai kalau kita ingin dekat kepadanya, jawabannya adalah apa yang Allah wajibkan kepada kita. Makanya kita salat duhur, salat maghrib, salat fardu, puasa, zakat, haji, namanya rukun Islam inilah wasilah terbaik untuk dekat kepada Allah. Ini landasan awalnya. Ini harga mati. Nah sekarang kalau kita semua melakukan itu, semua umat Islam melakukan itu, Allah mengatakan, bagus, saya suka kalian. Inilah cara terbaik untuk dekat kepada aku. Tetapi kalau kita ingin berbeda dengan umat Islam yang lain, saya ingin tampil lebih daripada yang lain untuk dekat kepada Allah, ada lanjutan hadisnya. Hadisnya mengatakan, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Di sini puncaknya permasalahannya. Hambaku ini selalu dekat dengan diriku dengan sunat-sunatnya. Hatta uhibbu, sampai-sampai aku mencintainya. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah wajibkan kepada kita, landasan, enggak ada ini harga mati. Tetapi kalau kita ingin muncul lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dekatilah Allah dengan sunat-sunatnya. Apabila itu terus berulang-ulang kita lakukan, akhirnya rasa sunat itu rasa wajib, maka Allah menurunkan cintanya kepada kita. Jadi efek dan buah dari sunat yang kita lakukan berulang-ulang dan kita istiqamah melakukannya, Allah menurunkan buahnya. Apa itu buahnya? Al-mahabbah, cinta. Nah inilah yang kita cari Bapak Ibu. Tidak ada yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali cintanya. Coba kalau kita mau salat, kita bilang apa itu? Ada yang kita diajarkan sama ulama kita, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, yang saya harapkan dari tidak ada yang saya harapkan di atas muka bumi ini kecuali Engkau. Wa ridhaka matlubi, yang saya harapkan dari Kau adalah ridhamu. Wa atini mahabbataka, berikanlah cintamu kepadaku. A'tin mahabbataka wa bikurbik, dan berikanlah kedekatanmu kepadaku. Cinta dan dekat. Jadi cinta dan dekat adalah buah dari seluruh ibadah yang kita lakukan. Inilah target kita semuanya. Nah kita ini yang levelnya baru level wajib, ya kita mengatakan alhamdulillah sudah dilakukan namanya kewajiban itu. Kita sangat bersyukur. Tetapi apabila ada orang yang sudah menjadikan salat tahajudnya sebagai kewajiban baginya, sudah menjadikan salat qabliyah dan ba'diyahnya sebagai sebuah kewajiban baginya, kalau saya tidak bangun salat tahajud, perasaan ada gelisah saya. Mulai itu sudah mulai kita naik ke tingkat yang lain, tingkat makam, istilahnya makamat. Sudah naik kelas makin namanya.
Siapa yang merasakan itu? Antara saya dengan Allah yang mengetahuinya. Tidak perlu ditulis di Facebook. Rasanya kalau saya tidak salat tahajud, perasaan kurang enak. Nah, tulis lagi di Facebook. Itu rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah diungkapkan kepada orang lain. Nanti muncul namanya puji ali. Tuh puji ali Bapak, Ibu. Ingin dipuji. Kita hanya mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita jaga baik-baik, adalah sunat-sunatnya kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan hanya menjaga salat wajibnya, hanya kelas 1 terus. Naikkanlah kelas kita menjadi kelas 2, kelas 3. Siapa yang menaikkan itu? Kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang itu tidak akan naik kelas kalau kita tidak berusaha sekencang-kencangnya. Coba di bulan Ramadan ini, bagaimana program kita selama ini? Apakah hari pertama sampai hari ke-7, sampai di situ kalah istiqamah kita melaksanakan sunat-sunat? Karena intinya untuk mendapatkan rasa sunat menjadi wajib adalah istiqamah. Oke lah, sampai hari ke-7 alhamdulillah salat tarawih terus. Setelah naik ke atas lagi, mulai itu kurang-kurang enggak istiqamah. Godaannya memang tinggi untuk mendapatkan cinta mahabbah. Tapi ingat baik-baik, kalau kita sudah mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah, tidak ada balasannya kecuali ridha Allah. Apa itu ridha Allah? Adalah yang menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mau katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang sudah mendapatkan cinta, level cinta di sisi Allah, Allah akan menurunkan kepadanya namanya as-sakinah. Apa itu as-sakinah Bapak? At-tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah artinya adalah ketenangan hati, ketentraman batin. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya, air matanya melinang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minina haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ayat ini mengatakan orang yang sudah istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam melaksanakan hukum-hukum sunnah, dan Allah menurunkan cintanya kepadanya, Allah akan memberikan kepadanya namanya ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa, ketentraman batin. Sekalipun seluruh dunia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya tetap akan tenang, damai hatinya. Ketika disebut namanya Allah, Allah bergetar hatinya. Inilah tanda-tanda cinta kita kepada Allah. Kita sudah dikasih label cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Tuhan Allah adalah Tuhanku, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Istiqamah salat fardunya, istiqamah salat sunnatnya. Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat turun kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu, seorang makhluk hamba Allah yang sudah melevel-level cinta, yang sudah rajin salat sunat, yang enggak diputus-putus, para malaikat turun kepadanya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Luar biasa, hadiah dari Allah. Allah mengatakan, turun malaikatku, datangi hambaku namanya ini. Tatanazzalu malaika alla takhafu wa la tahzanu, agar supaya hambaku yang saya cintai itu tidak merasa takut dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Alla takhafu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan sedih, jangan galau. Aku turunkan namanya ketentraman hati, kedamaian hati, hilang namanya kegalauan dalam kehidupanmu. Siapapun di hadapanmu kau akan hadapi. Kenapa? Karena saya istiqamah dalam hidupku. Bapak Ibu, kalau kita bekerja di pemerintahan, kalau kita merasa tidak melakukan kesalahan, merasa takut enggak Bapak Ibu? Tidak kan? Kita istiqamah, kita jujur, kita adil dalam memerintah,
menjadi anak buah yang baik, tidak pernah melenceng dari aturan. Terus tiba-tiba ada kasus, kita senyum-senyum saja atau gemetaran Bapak Ibu? Biasa saja kan, kita enjoy. Kenapa? Saya enggak punya kesalahan, saya istiqamah, saya jujur, saya adil, saya dipercaya, ngapain takut? Tidak ada saya takut kecuali Allah. Apa masalahnya? Istiqamah tadi. Mau kita lihat bagaimana Nabi Allah, namanya Nabi Allah Yunus. Nabi Yunus hidup ditelan oleh ikan, tiba-tiba ada di perut ikan. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu coba bayangkan bagaimana kehidupan di dalam perut ikan. 40 hari 40 malam hidup di dalam perut ikan. Bagaimana kira-kira ketenangan kita di dalamnya? Nah, kita ini di penjara saja masih ada makanan, minuman ya, gelisah kan, hidup dengan yang lain. Ini di perut ikan. Tidak ada lagi kehidupan penderitaan kecuali ketika hidup di perut ikan. Tolonglah bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kira-kira kehidupan di sana? Ketenangan kita enggak ada lagi. Kegalauan yang muncul dalam hati kita, saya hidup atau mati. 99% sekian saya enggak bisa hidup, enggak akan mungkin hidup di perut ikan. Inilah seorang nabi, dites, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semakin dekat kita kepada Allah, makin tinggi ujiannya. Ingin dilihat keasliannya keimanan kita. Jangan-jangan keimanan kita ada palsu. Nah, ketika diberikan ujian oleh Allah ternyata tidak bergetar, tidak keluar dari keistiqamaannya, betul-betul emas ini orang. Betul-betul ini orang asli keimanannya. Nah, ketika Nabiullah Yunus di perut ikan, maka beliau mengatakan dalam Al-Quran, fanada fiz zulumati alla ilaha illallah alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fanada fiz zulumati, maka Nabi Yunus mengangkat kedutangannya fiz zulumati, dalam dalam beberapa kegelapan. Fiz zulumati itu kegelapan perutnya ikan, gelapnya malam dan gelapnya laut, itu namanya fiz zulumati. Kira-kira bagaimana gelapnya itu? Gelapnya saja perut ikan udah gelap, datang lagi gelapnya laut di dasar laut, kemudian gelapnya malam. Fanada fiz zulumati alla ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Artinya tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali engkau. Tidak ada yang memberikan kami sakit, kami sehat, dan seluruh nikmat ini kecuali semuanya berasal dari engkau. Subhanaka, engkau maha suci. Inni kuntu minaz zalimin, saya pernah berbuat melaksanakan kezaliman. Pada saat dibaca itu, langsung Allah mengatakan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Langsung Allah mengistijabah doanya. Langsung Allah menurunkan ketenangan, kedamaian dalam hatinya sekali berada di dalam perut ikan. Kenapa? Karena cintanya Allah kepadanya. Jadi sekalipun kita berada di mana, kalau diturunkan ketenangan dan ketentraman, tidak ada lagi nikmatnya di atasnya. Tetapi bagaimanapun harta yang kita miliki Bapak, kita punya jabatan, kita punya ini, tetapi Allah tidak menurunkan ketenangan, kedamaian dalam hati kita, itu neraka rumah kita itu. Jabatan kita neraka, harta kita neraka, semua yang di tangan kita neraka. Kenapa? Anda tidak mendapatkan ketenangan. Kenapa tidak mendapatkan ketenangan? Karena Anda tidak melaksanakan namanya sunnat-sunnat itu, tidak diambil, tidak mendapatkan label mahabbah namanya. Wa nunajji fastajabna lahu wa nunji minal ghaimi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesedihannya, kegalauannya yang namanya Nabiullah Yunus. Akhirnya merasa tenang, seakan-akan di dalam perut ikan ini surga baginya. Berubah menjadi sebuah tempat yang damai. Nah, inilah yang harus kita jadikan sebagai contoh yang baik bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada ruginya bagi kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya tetangga, saya punya teman.
Kalau beliau tidak salat tahajud sekali merasa, padahal sudah di rumah sakit, muka salat tahajud, muka salat tahajud. Kenapa? Karena orangnya sudah sering salat tahajud, masuk rumah sakit, berhenti salat tahajud. Dia menyampaikan kekesalannya kepada saya. Bagaimana caranya saya mau kata tahajud sakit, Kak? Saya bilang, Bapak selama ini salat tahajud tidak pernah ditinggalkan. Rasa tahajudnya seperti salat wajib. Maka Allah akan menulis Bapak seperti salat tahajud sekalipun tidak salat tahajud. Itu indahnya Bapak Ibu ya. Kita sering salat tahajud, tiba-tiba berhenti gara-gara sakit, kita nggak bisa berdiri, kita tetap di tempat tidur, tidak melaksanakannya, Allah tetap menulis kita seperti orang salat tahajud. Kita ini sering salat qabliyah, ba'diyah. Waduh, saya belum salat qabliyah saya ini. Saya harus salat qabliyah, saya harus ba'diyah. Tidak pernah ditinggal. Tiba-tiba ada sesuatu masalah keluar karena darurat, maka Allah tetap mencatatnya sebagai salat. Orangnya melaksanakan salat qabliyah dan ba'diyah. Itu bagusnya. Jadi Bapak-bapak Ibu, istiqamah kepada sesuatu yang sunat lebih berat daripada istiqamah melaksanakan kewajiban. Apalagi kita ini istiqamah kasih 10.000 tiap hari di masjid. Itu juga luar biasa, sunat rasa wajib. Bukan lagi zakat tapi sedekahnya ini rasa wajib. Nah, banyak lagi sunat-sunat yang lain seperti apa? Istighfar, ini penting sekali Bapak Ibu. Tolong, namanya istighfar ini kan sunat juga diri kita lakukan. Nah, usahakan kita melaksanakannya 70 kali dalam sehari, 100 kali dalam sehari. Astagfirullah, astagfirullah, sehingga menjadi rasa wajib bagi kita. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang antara kita tidak ada dosanya. Nah, kalau ini terus kita lakukan, insya Allah kita akan masuk ke level al-mahabbah tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya harus menghadapi berbagai macam masalah di atas muka bumi ini. Tidak ada satupun di antara kita tidak ada masalahnya. Nah, kita takutkan begini, ada orang itu ketika diberikan musibah kepadanya langsung berhenti salatnya. Bukan sunatnya berhenti, salatnya berhenti. Saya lihat sendiri. Dulu kita sama-sama kuliah, ya. Tiba-tiba dia tidak lulus, berhenti salat wajib. Bukan saja salat sunat diberhentikan. Nah, oleh karena itu kita harus tetap istiqamah. Ini yang paling susah. Dengan istiqamah kita pasti akan lolos dari musibah. Makanya Nabiullah Yunus kenapa bisa keluar dari perut ikan? Kenapa? Karena Nabiullah Yunus tidak pernah berhenti tasbihnya. Kan dalam Al-Quran disebutkan, wahai Yunus, seandainya kamu tidak banyak tasbihmu, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kamu Nabi Yunus, kamu akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena istiqamah namanya zikirnya. Jadi kita ini sama-sama kena musibah seperti air hujan, ya kan? Kalau musibah itu datang Pak seperti air hujan, kena orang miskin, kaya, baik, orang buruk, durhaka, anak kecil, kena semua. Tetapi yang bertahan dalam hatinya siapa? Yang istiqamah sunnatnya. Makanya Nabiullah Ayub itu kita tahu Bapak Ibu berapa tahun sakitnya? 40 tahun. Nabiullah Ayub dikasih sakit oleh Allah 40 tahun. Berkata istrinya, wahai Nabiullah Ayub berdoa kepada Allah, Allah pasti menerima doa dan bapak kan Nabi pasti sembuh. Apa kata Nabiullah Ayub? Istriku, saya ini sakit 40 tahun dan saya sembuh, saya sehat 60 tahun. Malu kak minta sehat kepada Allah. Biarkan, Allah sudah tahu kok saya mau sembuh atau tidak. Tapi saya malu minta kepada Allah. Bayangin tuh. Itu orang yang sudah berada level. Nah, kita ini terlambat saja gaji kita 1 bulan, langsung di demo itu. Subhanallah. Kita ini manusia cengeng betul ya dibandingkan dengan nabi-nabi Allah. Akhirnya Nabi Ayub diangkat tangannya. Coba kita lihat kata-katanya. Ini karena gara-gara sunnat. Alhamdulillahilladzi akhadha minnil mal wa sihat wal walad. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Engkau telah membuat aku sakit. Tuh. Engkau telah mengambil hartaku, tidak ada hartanya. Engkau telah mengambil anakku, tidak ada lagi anaknya. Dunia di tangannya habis. Tetapi apa dia bilang ujung doanya? Hatta la yahulu baini wa bainak.
tetapi di hatiku hanya Engkau. Nah, itu intinya di situ. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dunia akan kita tinggalkan, tetapi amalan soleh kita karena Allah itu akan kekal abadi, akan menjemput kita, akan menemani kita di kuburan kita. Akhirnya kuburan kita ramai dengan kebaikan-kebaikan kita. Jangan merasa sepi di kuburan nanti, bapak, tidak. Orang mukmin di kuburannya bercahaya. Ada hadisnya, amalan-amalan soleh kita di Ramadan datang menjemput kita berupa bidadari. Di dalam kuburan kita akan tersenyum dengan amal soleh kita, khususnya sunnah-sunnah yang kita lakukan yang rasa wajib tadi. Kenapa? Karena kita sudah dapat mahabbah, cinta Allah. Nah, kalau Allah sudah mencintai kita, apa masalahnya sekarang? Jadi bapak-bapak, ibu, kalau kita dapat musibah berturut-turut, ingat para nabi. Apakah Allah membenci saya? Tidak. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan orang mukmin. Bagaimanapun beratnya yang namanya musibah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, acara ini ada sesi tanya jawab silakan. dari pendengar dan jamaah yang ada di masjid. Nah, ini ada SMS masuk Ustaz dari Daeng Kiki. Begini pertanyaannya, bagaimana menjaga hati dan pikiran lahir batin bagi perempuan yang selain bertugas sebagai ibu rumah tangga juga bekerja di luar. Nah, ini bagaimana menjaga istiqamah ini, Ustaz? Yang kedua, apakah pekerjaan mengurus rumah tangga dan mencari rezeki bisa dikategorikan sunnah rasa wajib? Pertanyaan yang sama nih, satu orang tadi. Iya, satu orang. Ya. Iya. Kiki. Ibu Kiki ya. Ini saya kira bisa diwakili oleh ibu-ibu yang lain pertanyaan ini. Terus terang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikun." Wa qarna fi buyutikun. Wahai istri-istri, wahai wanita-wanita, tinggallah kalian di rumahmu. Jadi ini hukum dasar, hukum dasarnya. Kenapa? Karena kita harus bagi tugas. Laki-laki cari uang, perempuan menyusun rumah tangganya, membersihkan rumah tangganya. Tatkala datang suaminya dijemput dengan baik. Terjadi pasangan yang sangat serasi. Nah, hidup seperti ini sangat menenangkan hati dan perasaan. Kenapa? Karena ada punya tugas masing-masing. Namanya berpasangan-pasangan, kan begitu. Kan beda itu suami datang yang membuka pintu pembantu. Beda Bapak Ibu ya. Tapi kalau istri yang membuka dengan senyumnya, dengan pakaian, dengan parfumnya, ya sedikit merangsang mungkin ya. Tapi di Ramadan jangan. Dibuka pintu dengan senyumnya, itu semua masalah-masalah yang menggalaukan suami hilang seketika. Jadi sekedar dibuka pintu sudah menjadi obat besar bagi suaminya. Dikatakan sebuah riwayat, itu istri seperti ini sudah dapat pahala seperti pahala orang yang salat malam dan puasa. Besarnya pahalanya. Ibu, kita buka pintu saja untuk suami dengan niat untuk bagaimana suami kita tenang, damai, dapat pahala tadi itu. Sama pahalanya orang yang salat malam dan puasa. Ngapain puasa lagi? Nah sudah ada nih. Artinya kalau kita mau berandai-andai, artinya kalau kita ingin mendapatkan ketenangan batin, tolonglah laksanakan ayat ini dengan baik. Enggak ada masalah. Anda akan terjaga dengan baik, kehormatan Anda akan terjaga dengan baik. Anak-anak akan dibina, dididik oleh sang ibu yang maha pengasih. Nah sekarang kalau terjadi seperti kasus seperti ini, ingin mendapatkan ketenangan, kedamaian dalam hatinya, dia keluar juga cari rezeki, suami masuk, dia datang juga, sehingga tidak terjadi keserasian, tidak terjadi namanya kekompakan, tidak ada namanya saling melayani. Terus mengatakan bagaimana sehingga dapatkan ketenangan.
Boleh dapat, tapi tidak sama ketenangannya istri yang ada di rumah. Tapi kan rezekinya sedikit, istri yang tinggal di rumah. Rezeki yang paling besar ketika Allah menurunkan ketenangan, kedamaian dan kedamaian dalam hati kita. Itulah rezeki, puncaknya rezeki. Makanya saya katakan tadi, sekalipun Allah kasih semua dunia ini, Allah ambil semua dunia ini, tapi ketika itu Allah menurunkan tumakninanya, sakinahnya, ketenangan dalam hati kita, kegalauan hilang, stres hilang, itulah nikmat terbesar. Sekalipun kita makan sekali dalam sehari. Makanya ada hadis mengatakan, man asbah amina fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda quti yaumihi faka'anna mahizatul dunya bihadafiriha. Barang siapa ada orang yang makan sekali, sehat badannya, tidurnya nyenyak, maka seakan-akan dunia di genggamannya. Mau kayak apa? Jadi tolong bapak-bapak ibu, jadi hati ini untuk mendapatkan ketenangan, menghilangkan kegalauan, stres, itu juga butuh strategi. Kita ini manusia biasa dan manusia yang lemah. Bagi tugas dong, kalau sudah cukup gajinya suamimu, di rumah maki saja. Membina anak-anak kita, insya Allah berberkah. Ongkos biayanya juga sedikit kalau ada masalah. Tetapi kita keluar juga, terus apalagi ada godaan di luar, mau tenang hidupnya susah. Jadi saya kira begitu ya. Kalau memang kita tetap bertahankan pekerjaan kita, ingat baik-baik, fitnah di luar lebih besar daripada dalam rumah. Ya, saya kira begitu. Ya, demikian Deng Kiki di Makassar, bahwa bapaknya mencari uang di luar, Deng Kiki tetap di rumah mengumpulkan uang dari hasil pencarian uang. Ini bagus. Silakan maju ke depan, karena kita mau dilihat di kamera. Ya. Jadi istiqamah di rumah, Deng Kiki. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamrin Assalam Ahmad. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah dibagi kepada kami jamaah. Yang ingin saya sampaikan, Allah menciptakan surga dan neraka. Ya. Apakah Allah sudah menentukan hamba-hambanya yang mana yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai? Dan hubungannya dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa janganlah hamba-hambaku itu berputus asa dari rahmatku. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan sebenarnya berat, karena butuh penjelasan filsafat sedikit. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, saya tidak katakan menciptakan manusia. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah tahu bahwa manusia ini masuk neraka, manusia ini masuk surga, manusia ini masuk Islam, ini yang kafir. Allah sudah tahu ini yang Allah yang paling dia cintai, ini tidak. Itu sebelum Allah menciptakan dunia dan langit, sebelum Allah menciptakan manusia. Ya, kan pertanyaannya juga mengatakan begini, kenapa kalau begitu Allah sudah tahu, ngapain kita hidup lagi di dunia? Ngapain lagi kita hidup di dunia? Allah kan sudah tahu kita masuk neraka, masuk surga. Ngapain? Kan kalau tidak ada, kalau kita tidak dihidupkan di dunia, langsung masuk neraka dan surga, nanti Fir'aun datang kepada Allah, ya Allah kenapa saya masuk neraka? Saya kan kata Allah, ya Allah tidak punya dalil bukti kalau dia orangnya bejat.
Tidak ada dalil bukti kalau Firaun itu kafir, nggak ada kan buktinya. Kenapa? Dari alam roh langsung masuk surga. Tetapi karena ada dunia ini di mana kita hidup, diberikan gambarnya semua, kelakuan kita semua. Firaun, kamu masuk neraka. Mana buktinya Allah? Ini kau kita di dunia. Tuh filmnya tuh ada. Jadi tidak ada satupun orang di neraka, di surga nanti yang mengatakan, ya Allah kenapa saya masuk neraka, kenapa masuk surga. Kenapa? Dalil buktinya terhadap dirinya sendiri. Nah sekarang pertanyaannya tadi, apakah Allah sudah mengetahui yang mana yang dicintai mana? Ya itu tadi, Allah sudah mengetahui semuanya. Tetapi ingat baik-baik, ketika kita masuk Islam dan beribadah adalah muncul dari hati kita sendiri yang mau melakukan dan tidak mau melakukan. Itu namanya kebebasan. Jadi manusia ini satu-satunya makhluk yang diciptakan untuk bebas, mau melakukan atau tidak mau melakukan. Pada saat Bapak masuk masjid, yang memutuskan Allah atau Bapak sendiri? Allah tidak mau campur tangan mengenai masalah perasaan Bapak. Bapak sendiri yang memutuskan saya mau masuk masjid. Pada saat Bapak masuk masjid, Allah baru menolong, bantu. Saya akan beri jalan. Wah, hambaku mau masuk masjid. Tetapi saya tidak mau masuk masjid, Allah menutup jalannya. Jadi ketika kita mulai niat melakukan kebaikan, baru Allah turun membantu membuka jalan itu. Makanya Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang kafir. Kenapa Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang kafir? Karena dia tidak mau beriman. Ketika dia memilih tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah menutup jalan untuk menuju ke sana. Tetapi ada niat, Allah membuka jalan ke sana. Makanya kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim ketika salat kan. Ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang kau berikan kepada para nabi, syuhada, para wali-wali Allah. Berilah kami petunjuk seperti itu. Jadi doa ini kita minta kepada Allah agar supaya istiqamah dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menentukan kita untuk berbuat baik seperti itu siapa? Saya sendiri. Allah kasih perasaan hati untuk menentukan dan tidak mau. Nah, jadi jangan mengatakan ngapain kalau Allah sudah menentukan kita dapat petunjuk, ngapain terus Fir'aun ditentukan menjadi orang yang tidak dapatkan petunjuk, menjadi orang kafir, ngapain dimasukkan neraka? Tidak, itu dia sendiri yang memilih jalan itu. Setelah Allah memberikan petunjuk, jadi seluruh manusia diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada tanpa kecuali. Fir'aun dikasih petunjuk, Namrud dikasih petunjuk, semua orang kafir dikasih petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk akalnya. Untuk memilih mana baik mana buruk. Dikasih lagi namanya para nabi, dikasih lagi yang namanya Al-Quran. Itu kan petunjuk semua. Ciptaan-ciptaan Allah yang terbentang luas, itu petunjuk. Tapi ada yang mengambil sebagai petunjuk, ada yang tidak mengambil sebagai petunjuk. Dia angkuh, dia sombong dan mengatakan saya adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan, angkuh namanya. Jadi Allah itu maha adil, tidak ada yang dipilih-pilih sama Allah. Dikasih semua kita petunjuk, cuma ada yang mengambilnya, ada yang tidak. Nah, ketika kita mengambil petunjuk itu, Allah baru menurunkan pertolongannya kepada kita untuk melanjutkan petunjuk itu. Ya, saya kira begitu Bapak ya. Jadi pertama ketika kita sholat kan ada 3 di situ. Berilah kami petunjuk. Apa itu Pak maksudnya? Apa maksudnya di sini? Jadikanlah kami hambamu yang melaksanakan Islam dengan baik. Ilmu Islam langsung kita praktikkan, itu namanya as-siratal mustaqim. Terus ghairil maghdubi, apa maksudnya? Orang yang dimurkahi, yaitu orang yang tahu ini haram, dia langgar, itu namanya maghdubi. Penafsir yang lain, dia tahu zina itu haram, dia laksanakan, itu namanya fasik, maghdubi. Waladhdallin, apa itu waladhdallin? Adalah orang-orang kafir yang tidak lagi tertutup Islam dalam hatinya, waladhdallin. Yang kita minta apa tadi Pak? Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tapi yang memutuskan siapa? Bapak sendiri. Lewat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekira begitu Pak. Ya, hadirin serta pendengar Radio Publik Indonesia di mana saja berada. Cukup 2 yang mewakili penanya dari rumah
dan jamaah Masjid Al-Mawanir ini. Tapi Ustaz, kita tutup dengan doa ya. Ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arzuqna bihalalika an haramika wa aghnina min fadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kebersamaan kita di acara Forum Ramadan bersama Dr. Haji Yusri Arsyad LCMA. Atas nama seluruh jamaah serta pendengar mengucapkan banyak terima kasih. Ja'alanallahu yakum minal mu'mininal kamilin wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.